Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama-tama marilah kita menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di waktu detik-detik terakhir Ramadan ini teman-teman masih bisa menyempatkan untuk hadir kajian ya. Jadi kita ini adalah orang-orang pilihan yang nggak semuanya maksudnya punya waktu luang untuk datang menimba ilmu. Kesyukuran itu wajib kita tinggalkan dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Teman-teman, saya di sini sebagai pembawa acara ingin membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dan yang kedua tasbih. Oh ya, nanti ada tasbih dari Mas Yuni, kemudian dilanjut acara inti kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Muharram, dan yang terakhir lain-lain. Dan berhubung waktu sudah sore, maka mari kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah tasbih. Ya, dan Mas Yuni membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wan laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula falasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Yuni atas bacaan surat Al-Fatihah. Acara selanjutnya adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Muharram. Tapi sebelumnya, Muharram mohon maaf, ini kalau pasukannya sedikit karena memang sudah sisa-sisa tenaga. Kemudian tadi juga pagi sampai siang sudah bagi-bagi sembako di Jiwa, di Sami dan lain sebagainya. Oke, langsung saja karena waktu sudah sore, aku dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar semua ya? Anda dengar ya? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Adik-adikku, ada yang anak-anakku, Agia anakku,
juga di semua di sini kecuali Mbak Harum Mas Eko, semua remaja Masjid Dusun Ganti yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah rahmatnya kita dipertemukan di sore hari ini. Tadi sudah sampaikan, ini adalah pasukan sisa. Pasukan sisa bukan berarti pasukan yang jelek, justru pasukan sisa adalah pasukan yang ampuh. Nah, semoga saja dengan keterpilihan kita menjadi pasukan-pasukan sisa, ini adalah sisa-sisa yang terbaik, bukan kemudian sisa-sisa yang tidak berguna. Salam dan salawat kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita, uswah dan qudwah kita. Anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, saya ngambil ini apa dari ini ini cucunya Pak Sarwani. Ini Bapak oh Agus, Pak Supyan, Agus ini ya. Ini Pak Lan, ini Pak Kuryono, ini Pak Bani. Oh ini Pak Beni. Selamat Beni, terus Pak Suwito, Pak Rumi, Mbak Dwi. Saya bapaknya enggak paham asmanya. Siapa asmanya Bapak? Pak Yatno, Pak Munadi. Ini Pak Nur. Pak Nur juga. Ini Pak Nur Suratin, ini Pak Nur Hayati. Baik, adik-adikku sekalian, jamaah ataupun kelompok dari remaja Masjid Al-Khair yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita bisa bertemu sekedar perkenalan tadi. Ini saya berharap 3 tahun lagi Mas Hilmi di sini, atau bahkan tidak sampai 3 tahun, 2 tahun lah, atau 1 tahun besok, karena di Gembleng di Jawa Timur, kan? Jadi kami berharap dengan adanya seperti ini nanti ada regenerasi. Yang saat ini duduk di sini 1 tahun yang akan datang sudah menggantikan kegiatan-kegiatan keagamaan di kampung. Inilah yang dinamakan sunnah tadawun, sunnah kebergantian. Di bapak-bapak pendahulu kita dulu ada Mbah Kaum, ada Mbah Bayan, ada Mbah Kiai Nasrun dan sebagainya, itu pendahulu kita, dan akan terganti oleh orang-orang yang berikutnya. Maka harus dipersiapkan generasi-generasi yang berikut. Pada kesempatan kali ini saya diberi jatah untuk menyampaikan terkait dengan tema soleh dan mensolehkan, generasi soleh dan mensolehkan. Nah, adik-adik tahu nggak soleh? Soleh tahu nggak? Tetangga saya itu ya, soleh. Apa Mbak Tasya ya? Ya, apa? Soleh itu apa? Gimana? Soleh. Ada kalau anak perempuan dinamakan solihah. Nah, apa sih sebenarnya soleh atau solihah? Mas ini soleh apa Mas? Yang perempuan solihah, nanti jawabnya solihah. Yang benar. Bagiatu solihah, maksudnya harus tahu itu. Solihah itu apa? Nah, susah dijelaskan karena belum bisa menjelaskan. Baik, banyak sering kita katakan, jadilah ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang solih, yang solihah. Apa itu solih? Apa itu solihah? Bahasa Indonesia yang lugas, solih itu baik. Apa saja? Benar.
solih itu benar atau baik. Jadi generasi atau periodisasi seseorang yang baik atau yang benar, itulah yang dinamakan solih. Benar menurut siapa? Dikatakan solih itu menurut siapa? Menurut bapaknya? Menurut ibunya? Atau mungkin menurut teman-temannya? Nah, dalam hal ini bisa saja orang itu dikatakan soleh dengan sudut pandang siapa yang memandang. Oh Pak, oh Mas Eko itu baik, dia pendiam, nggak banyak ngomong. Kalau disamperin, Assalamualaikum, salam, cukup saja. Ada orang yang kemudian menilai Mas Eko ini sedikit bicara, banyak bekerja, atau tak banyak makannya juga. Nah, ketika orang menilai seseorang ini, kadang-kadang barometernya beda, standarnya beda. Nah, kita di sini remaja masjid itu mestinya dikatakan soleh, dikatakan baik, dikatakan benar, dikatakan solehah kalau standarnya adalah menurut pandangan Allah dan Rasulnya, itu dinamakan soleh ataupun solihah. Satu, ciri wanita solihah menutup aurat. Nah, ini sudah physically, karena yang bisa kita lihat hanya zahirnya. Sesungguhnya orang itu bisa melihat hanya zahirnya saja. Maka jenengan yang putri-putri ini sudah masuk kategori solihah dari sudut pakaian, busana, karena sudah menutup aurat. Yang putra juga sudah menutup aurat dan sudah sesuai dengan kaidah minimal aurat seorang laki-laki pusar menutup. Pusarnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Jadi pusarnya nggak kelihatan sampai lututnya nggak kelihatan. Itu batas minimal. Kalau yang wanita seluruh tubuh illa wajhun wa yadun, ini wajah dan ini rangkaian bagaimana kita menjadi seseorang yang solih. Nanti solih kalau di rumah, seorang anak akan menjadi seorang yang solih atau solihah ketika hormat sama orang tua. Tidak boleh tidak berbicara kasar kepada orang tua. Belum dibelikan HP nggak boleh, belum dibelikan baju baru nggak boleh. Ini bagian dari agar kita menjadi anak yang soleh ataupun soleh. Rangkaian inilah, jadi kita menjadi pribadi yang soleh itu diusahakan dari pribadi kita. Yang selanjutnya, setelah anak-anak, setelah kita ini menjadi generasi yang soleh, generasi yang baik, ini tidak hanya berhenti kepada diri kita. Yang sudah hadir di sini 6 orang, laki-laki, cowok. Sementara yang ada di kampung kita berapa pemudanya? Yang bisa hitung, Mas? Banyak. Dihitung banyak gitu ya. Hitungannya banyak gitu. Jadi berapa jumlah pemuda? Banyak gitu. Tidak ada yang entok ya. Jumlah pemuda banyak. Tidak terhitung. Tetapi pilihan yang bisa masuk ke masjid ini sekian anak. Jadi ini pilihan nanti punya tanggung jawab ketika kita ini sudah menjadi pribadi solih, itu juga harus mensolehkan. Jenengan semuanya bisa ngaji, jenengan semuanya bisa melaksanakan sholat wajib 5 waktu dengan penuh, jenengan semuanya bisa belajar atau bisa berada di rumah sesuai dengan jam waktu harus di rumah. Bisa jenengan semuanya melakukan itu. Tetapi ada teman-teman kita yang pada waktu itu tidak bisa sholat, belum mau sholat, 5 waktu belum dijalankan, ngaji belum bisa.
Bahkan sampai tengah malam masih keluyuran cari area wifi yang bisa connect, kemudian sampai larut malam. Nantinya kemudian terbang kelai waktu subuhnya, waktu zuhurnya dan sebagainya. Ada yang kayak gitu? Ada, tapi nggak di sini ya. Nah, tapi nggak di sini ada. Nah, generasi soleh itu memandang hal-hal itu berusaha untuk dirubah. Nah, caranya yang mengajak. Inilah generasi tidak hanya baik untuk dirinya sendiri. Generasi semuanya itu belum sah untuk menjadi orang baik kalau hanya baik dirinya sendiri. Belum sah. Jadi Pak Muntaha itu baik kalau hanya dirinya, sementara tetangga masih belum baik, belum sempurna baiknya, solihnya belum sempurna. Maka masing-masing anak, masing-masing individu kita ini harus menjadi yang solih, tetapi juga solihkan. Kalau ada teman yang belum bisa ngaji, diajari ngaji. Kalau ada teman yang belum mau sholat, diajak sholat. Kalau ada teman yang masih keluyuran tiap malam begadang sampai lupa pulang, ajak ke rumah, diingatkan. Itu yang bisa kita lakukan sebagai generasi. Termasuk remaja masjid, ada kegiatan seperti ini tidak semuanya ikut, masih ada yang mungkin menjadi terjal, masih mancing, masih mata itu, masih segala layangan. Nah, ini generasi ini kita belum sama, solihnya kita belum sama. Maka harus diseragamkan. Solih kita adalah solih berdasarkan menurut tuntunan agama, yaitu soleh menurut pandangan Allah dan Rasulnya, bukan solih menurut orang lain. Nanti kalau dikatakan Mas Eko itu pendiam, belum tentu pendiamnya Mas Eko itu pas. Karena sebenarnya Mas Eko seharusnya nasihati adik-adiknya, terus diam saja, maka diamnya adalah salah. Nah, diamnya dia menjaga, diamnya Mas Eko menjaga, bicaranya ini dia justru salah. Karena dengan diamnya adik-adik kita jadi kita terus. Maka yang namanya soleh itu mesti berdampak kepada orang lain, harus ada akibat untuk orang lain, baik tetangga, baik untuk dirinya dengan baca Quran, dengan bersalin keras-keras, itu baik untuk dirinya juga. Tapi begitu mengucapkan tetangga, maka ada tetangga yang sakit, yang sedang jalan dan lain sebagainya, maka itu tidak baik. Jangan memberikan martabat itu benar-benar bagi dengan baik, karena itu bagian kemuliaan, kebahagiaan. Tapi itu tidak baik bagi orang-orang yang mungkin ketika mendengarkan suara mereka menjadi tidak sehat. Ini generasi, inilah yang namanya kita harus berpikir menjadi generasi solih dan mensolihkan. Maka uji tes saja. Saya ingin menguji tes dengan untuk menguji kesolehan dan kesolehan dengan coba dengan angkat jari semuanya. Ini uji kesolehan. Diangkat jarinya. Sekarang ganti. Sudah. Sekarang pegang dagu. Ada yang kesana? Pegang apa? Pegang dagu. Ini yang namanya instruksinya baik, ya, tetapi perilakunya tidak baik. Nah, generasi soleh itu perilaku baik, ucapan baik, pikiran baik.
kemudian kita tidak ada nanti kok kemudian makan sahur, makan ngaji, apa misalnya melanggar perilaku masyarakat, mungkin malam-malam tengah malam ganggu masyarakat, mungkin hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, nggak mungkin. Karena antara gerakan, ucapan, perilaku dan ucapan sikap tidak sama. Jadi sama saja untuk ternyata ada orang yang mengajak kebaikan, tetapi dia justru ayo ngaji sih, pokoknya kamu. Ayo dia nggak berangkat. Ini akhirnya seperti ini. Disilakan pegang jagung. Kita pegang jari. Kenapa bisa tersesat? Ini generasi soleh mestinya tidak seperti ini. Jadi generasi soleh itu generasi yang baik, tetapi harus berdampak, memberikan dampak, memberikan akibat kepada teman sedekat itu baik juga. Kalau sudah baik juga, nanti bisa berdampak di rumah, dan dampak bersama. Salah satu ciri wanita solihah itu pakai jilbab, menutup aurat. Kan bisa itu disampaikan di rumah. Pak, salah satu ciri laki-laki yang soleh itu menjaga sholat 5 waktu. Sampaikan kepada bapak. Bukan berarti bapak belum sholat, tapi itu menjadi pengingat. Atau mungkin disampaikan, bapak, teman-teman, generasi soleh itu generasi Islam yang senantiasa menjaga puasa. Saya ingin ingatkan, kami ini tinggal 10 menit lagi. Surga itu merindukan 4 golongan. Dan surga itu merindukan 4 golongan. Pernah kangen sama ibu? Nah, gimana rasanya kangen? Nangis ya. Tetapi senang ketika ketemu kan? Nah, surga itu merindukan 4 golongan dan akan senang kalau kemudian 4 golongan ini ada hadir di surga. Yang pertama talil Quran, tala yatilu tilawatan, gitu ya mas? Ya, apa namanya? Sorong tasrifnya, betul ya? Tasrifnya tala yatilu tilawatan. Nanti saya nggak salah. Tesnya dari dokter ini. Tala yatilu tilawatan artinya membaca dengan sesama, bukan orang yang tahu. Membaca, tetapi tilawah ini membaca dengan sesama. Tartil, talayatilu tilawatan itu betul-betul diperhatikan makhrajul hurufnya, panjang pendeknya, kemudian wakof dan wasolnya diperhatikan. Itu talayatilu dan bermakna berkesinambungan, tidak hanya di bulan Ramadan. Ada yang sudah khatam di bulan Ramadan? Alhamdulillah sudah. Oh, alhamdulillah hampir selesai puasanya, belum khatam. Coba punya target. Anak soleh punya target. Wah, ini mungkin tahun ke depan, Pak. Mungkin diagendakan dengan bacaan atau dengan membaca Al-Quran mandiri. Itu khatam berapa kali kasih hadiah. Ada motivasi, walaupun ada tadarus di masjid, tetapi kalau secara pribadi masing-masing individu itu kemarin 1 bulan yang sudah habis ini, hampir habis ini, setelah sholat fardu itu membaca 1 lembar, 2 lembar, 2 halaman, 1 lembar 2 halaman, itu khatam 1 kali. Setiap waktu habis sholat itu 2 halaman. Mau lipat 2 kali maka 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman. Begitu dipraktikkan khatam. Ada yang mempraktikkan, Mas Ilmi sudah khatam bulan ini. Target seorang muslim minimal jangan sampai 40 hari. Jangan sampai 40 hari khatam Quran. Ya, baca Quran. Kemarin di sosmed atau media sosial itu kan ada pernyataan. Jadi kalau saya di sekolah misalnya pernyataannya gini, dengan murid misalnya,
Kalian saat ini sudah lulus semuanya. Buku pelajaran PMP sudah kalian ada kuasa, mau dikilokan, mau dirosokkan. Mata pelajaran matematika sudah tidak berguna. Mata pelajaran apa saja, KKPI dan lain sebagainya, sudah tidak berguna. Maka kemudian yang langgeng itu justru Al-Quran. Yang langgeng itu justru Al-Quran. Jenengan semuanya sudah punya Al-Quran di rumah. Itu digunakan. Dan itu bagian dari seorang anak, seorang pribadi yang soleh yang nanti akan dirujukan surga ketika membiasakan talil Quran, talayatilu tilawatan, membaca dengan seksama. Ini surga merindukan satu. Yang kedua, surga merindukan golongan seseorang yaitu hifdzul lisan, yaitu yang menjaga lisan, menjaga ucapan. Anak-anak putri cenderung kadang-kadang ngobrol, ngerumpi dan lain sebagainya. Walaupun tidak terlepas, anak-anak putra juga kadang-kadang di pertigaan, di perempatan nongkrong, ngobrol, ngomong ke orang lain, atau bahkan ngomong ke kejelekan, jelek-jelek. Tidak menjaga lisan. Ini tidak dirindukan surga. Tetapi anak-anak, orang-orang yang dirindukan surga adalah yang bisa menjaga lisan. Kapan dia bicara, kapan dia diam, kapan apa yang dia bicarakan, apa yang dia harus disimpan, sehingga tidak mudah berita yang dia terima langsung diucapkan. Idza jaa fasikun binaba'in fatabayyanu, gitu kan? Kata Allah di dalam Al-Quran, jika ada berita datang kepada kamu dari orang-orang fasik, maka ditabayyun dulu. Sweat WA, teruskan berkali-kali, gitu kan? Ini benar apa enggak? Ketika ini benar, mungkin bisa di-share. Ketika ini masih ragu atau masih kurang absah kebenarannya, jangan langsung di-share. Ini bagian dari kita menjaga lisan kita, karena lisan sekarang ini sampai Amerika. Begitu saya mengatakan Mas Eko sombong, masuk ke grup Beranti Raya, itu yang masuk grup Beranti Raya tahu semuanya. Oh, Mas Eko sombong, Mas Eko sombong, Mas Eko sombong. Nanti yang ada di Jakarta tanya, ada saudaraku yang di Beranti sombong banget, namanya Eko. Langsung itu saja. Ini lisan. Lisannya kita tidak hanya sekedar dua bibir ini sekarang, tapi HP ini sekarang berbahaya. Maka kita harus hati-hati menjaga lisan yang ini. Jangan sampai kemudian dengan mudah kita mengobrol atau berbicara hal-hal yang tidak baik. Ini termasuk nanti kemudian kita masuk golongan yang tidak dirindukan surga. Maka kita menjaga lisan kita dari pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik agar nanti bisa dirindukan oleh surga. Yang berikutnya it'amul ji'an. Orang yang dirindukan surga, orang yang memberikan makan bagi orang-orang yang lapar. Tadi siang sudah ada praktik real dari Ikatan Remaja Masjid Irama Al-Khair, yaitu membagikan sembako. Ini bagian dari ikhtiar memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Karena jelas memberikan sembako itu mesti dipilih-pilih kan. Tidak mungkin kemudian yang diberi adalah Kio, JN, Lian, dan sebagainya. Tidak mungkin. Orang-orang kaya nggak mungkin. Mesti yang mampu membutuhkan. Nah, ini bagian dari ikhtiar agar kita nanti dirindukan surga. Yang berikutnya, nah ini saya mau tanya, Mas Po, namanya siapa? Aspo. Nama aslinya? Muhammad Afun. Muhammad Afun. Muhammad yang pemaaf ya? Betul? Afni. Iya. Seorang Muhammad yang pemaaf kan? Ya. Mas Afun ya, Mas Muhammad Afun. Puasanya lengkap? Puasanya lengkap? Mas Ilmi? Lengkap ya? Oke. Oh, belum lengkap? Belum, tapi yang kemarin penuh. Alhamdulillah.
Ada yang sudah buka? Nah, golongan yang keempat sudah berbuka aja. Bukanya gimana? Bukanya di sini tapi nunggu kan belum sampai orang. Jadi yang ini dulu guys. Oh iya, langsung aja disegerakan. Ya, golongan yang keempat saya langsung contohkan biar selesai, yaitu shaimun fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kita berharap minimal punya dua kategori yang diberikan oleh surga. Satu membaca Al-Quran, yang kedua puasa Ramadan. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau nanti diperlukan di waktu yang lain dan waktunya agak relatif panjang, saya siap. Dan kalaupun kemudian sudah bosan juga nanti tidak usah mengundang lagi. Demikian, mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, sebaik-baik yang berpuasa disegerakan bukannya. Dan sebenarnya nunggu masih dalam kesalahan. Apa nih, Mbak? Makanannya. Karena tadi nggak ngelis aja. Hanya nunggu sebentar. Cetak bilang. Ya, insya Allah.